Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen dalam kasih setia Allah. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami kagum akan Engkau, kami hormat bagimu. Begitu Engkau Allah ajaib, sempurna memelihara kami. Kami kagum akan kasih setiamu yang tiada pernah berhenti. Kami kagum Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas selalu memegang kami. Terima kasih banyak, satu minggu dapat kami lewati dan kami kembali berjumpa dengan hari Minggu, di mana kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami membutuhkan firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara. Kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun penolong dalam hidup kami. Berkati ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama belajar bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menikmati janji Allah. Yang akan menolong kita untuk menikmati janji Allah. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kehidupan sahabat atau teman daripada Yosua, yaitu Kaleb. Dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, hanya 2 orang yang diperkenankan oleh Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Dari 2 pengintai itu, yang pertama adalah Yosua dan yang kedua adalah Kaleb. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Kaleb dan Yosua sebagai generasi pertama yang ikut keluar dari tanah Mesir, menyaksikan Laut Teberau dan juga menjadi pribadi yang bisa menikmati tanah perjanjian itu. Hari ini kita akan belajar dari seorang Kaleb. Bagaimana Kaleb menikmati tanah perjanjian itu. Mari kita bersama perhatikan dari Yosua pasal 14. Ini ada di dalam perikop ayat yang ke-6 sampai ayat 15. Tapi saya tidak akan membaca semuanya, hanya beberapa ayat saja. Yang pertama saya akan bacakan ayat yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau, Yosua, di Kades Barnea? Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia menikmati janji-janji Tuhan. Kaleb menghidupi apa yang dikenan oleh Allah dengan hidup mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ini sikap hidup yang pertama yang membuat Kaleb mendapatkan tanah perjanjian itu. Kaleb mendapatkan tanah perjanjian itu. Dia berbeda dengan 10 pengintai yang lain. 10 pengintai yang lain membuat bangsa itu tawar hati. Sebab mereka 10 pengintai itu membuat tawar hati dengan mengecilkan diri mereka seperti belalang, menganggap diri mereka seperti belalang dan tidak mungkin meragukan kuasa Tuhan. Tapi dikatakan oleh Kaleb di sini, dan aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Bagaimana saat mereka meragukan Allah, saat mereka tidak mengikuti Tuhan, mereka mengikuti kata orang. Mereka mengikuti kata orang. Kata 10 pengintai itu kita nggak mungkin gitu ya. Kata 10 pengintai itu nggak mungkin lah kita mengalahkan raksasa. Orang kita seperti belalang yang kecil banget. Belalang tuh binatang yang rapuh, bukan singa yang kuat. Belalang itu binatang yang rapuh. Ukurannya kecil, tulangnya di luar, rapuh, dagingnya di dalam ya. Belalang itu rapuh, sangat rapuh, tidak ada apa-apanya. Belalang itu melawan binatang yang lain juga dia nggak akan menang. Apalagi melawan manusia, dan manusianya ini adalah manusia ukuran raksasa. Tetapi bagaimana Kaleb memiliki hati yang kuat terhadap Tuhan. Kaleb mengikuti Tuhan. Kaleb mempercayai apa yang Tuhan sudah lakukan. Kaleb mempercayai itu dan Kaleb mengikuti itu dengan sepenuh hatinya. Tidak ada sedikit pun Kaleb ragukan Tuhan. Tidak ada Kaleb memikir-mikirkan ini iya atau tidak. Tapi Kaleb dengan sepenuh hatinya, tidak bimbang, utuh, bulat hatinya, sebulat hatinya gitu. Dengan bulat hati, dengan sepenuh hati, gak ada sedikit pun keraguan. Kaleb dengan sepenuh hati mengikuti Allah, mengikuti Tuhan, mengikuti perintahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, maka dikatakan bagaimana akhirnya Kaleb, sekalipun menurut ukuran manusia usianya sudah 45 tahun, lebih dari saat janji itu dikatakan dia, pada waktu ini aku masih kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, bagaimana hati seorang Kaleb yang mengikuti Tuhan. Dia dengan sepenuh hatinya mempercayai Allah itu melakukan apa yang dikatakan. Dengan sepenuh hatinya, Kaleb tidak menjadi lemah karena tubuhnya yang sudah berumur kini sudah 45 tahun lamanya. Berarti usia Kaleb sudah 85 tahun. Usianya orang untuk istirahat. Usianya orang sudah untuk tinggal duduk-duduk diam saja. Ya sudahlah, itu kan dulu janji Tuhan ya 45 tahun yang lalu. Itu janji yang dulu. Ya sekarang biarlah yang muda-muda aja yang berperang ya. Yang muda-muda aja yang menikmati tanah berkat itu. Ya saya sudah cukuplah dengan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara, tidak sedemikian. Tidak demikian kehidupan Kaleb. Kaleb dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti itu 40 tahun di padang gurun, 40 tahun ya usia Kaleb 40 tahun, 45 tahun, dan ini sudah masuk tahun berikutnya. Ini udah 45 tahun sesudah janji itu disampaikan. Tapi kekuatan Kaleb, iman Kaleb tidak menjadi lemah. Yang pertama, bagaimana menikmati berkat-berkat Allah, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua yang harus dilakukan, dan di sini Kaleb telah memberikan teladan, adalah Kaleb memegang janji Tuhan. Kaleb bukan hanya mempercayai Allah, melakukan apa yang Allah katakan dan mengikutinya dengan sepenuh hati, tapi Kaleb mempercayai janji Tuhan itu. Ditekankan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Oke. Bagaimana Kaleb memegang janji Allah itu?
Kini Tuhan telah memelihara hidupku sampai 85 tahun usiaku. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Kan dikatakan, berikanlah kepadaku yang pegunungan yang dijanjikan Tuhan itu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Ini bukan berbicara tentang keraguan, tidak. Tapi mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau. Seperti yang difirmankannya. Kembali ya, janji Allah melalui firman-Nya. Dia memegang kuat janji Tuhan. Iman Kaleb tidak menjadi lemah seperti usianya yang seharusnya. Iman itu bertambah tua, usianya tidak semakin lemah. Fisik mungkin boleh semakin lemah, tapi semangat, iman, kepercayaan Kaleb tidak menjadi lemah karena yang dia pegang adalah janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat tubuh kita sehat, saat tubuh kita gagah, kita bisa bekerja. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menghidupi keluarga dengan penghasilan. Tapi saat tubuh sudah tidak mampu lagi bekerja, atau tubuh sedang masa sakit, apakah kita masih percaya janji Allah itu digenapi? Ya kalau aku sehat, pasti keluargaku dipelihara Tuhan lah, bisa makan lah. Tapi kalau aku lagi sakit, ya kalau penghasilanku lagi banyak, istri anakku bisa makan lah. Tapi kalau aku lagi nggak dapat penghasilan, masa istri anakku bisa makan? Dari mana kita bersama-sama bisa menikmati janji Allah? Mari kita belajar dari Kaleb. Ada penghalang, tubuh, usia sudah bertambah, tapi dia berkata, Tuhan telah memelihara aku seperti yang dijanjikannya. Dan tanah yang sudah kuinjak, aku percaya Tuhan menyertai aku sehingga aku akan menerimanya. Seperti yang sudah difirmankannya. Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun keadaan kita, jangan iman kita menjadi lemah. Jangan sampai keadaan melemahkan iman kita. Jangan sampai usia melemahkan iman kita. Saudara yang kaum muda mungkin merasa belum punya banyak pengalaman dengan Tuhan, dan saudara menggantungkan diri saudara pada kekuatan saudara. Kekuatan saudara boleh lemah, tapi jangan iman saudara menjadi lemah. Umur saudara boleh muda, tapi imanmu jangan rapuh seperti daun-daun muda yang gampang patah. Kuatkanlah imanmu, percayalah kepada janji-janjinya, maka sekalipun engkau muda, engkau akan menikmati janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kaleb menikmati tanah perjanjian itu karena kesetiaannya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan karena dia mempercayai janji Allah itu pasti digenapi. Maka dia menikmati tanah perjanjian, bahkan bersama dengan Aksa anaknya. Dia memperoleh Hebron bersama dengan menantunya Otniel. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Allah mampu menggenapinya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami untuk kami terus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami terus mempercayai janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk maju, menguatkan kami untuk terus beriman dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu. Berkati pelayanan kami sepanjang hari ini, berkati aktivitas ibadah kami, pelayanan kami, semuanya kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, keluar masuk kami Tuhan, tolong sertai kami. Arahkan hatimu Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Kasih.